Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami, di mana nama saya sendiri adalah Hanafi dan nama anggota saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anafia Suci Wardani, biasa dipanggil Suci, NIM 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sukmawati, NIM 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita, NIM 20. Perkenalkan, nama saya Lasmaria Fitri Simanjuntak, NIM 44 dan Perkenalkan, nama saya Winda Fitriana, NIM 09. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan pengangguran open laws. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Yang pertama, suatu negara dikatakan tumbuh dengan baik atau buruk dapat dilihat melalui variabel makroekonomi yang digunakan sebagai ukuran kinerja perekonomian. Variabel-variabel tersebut antara lain adalah produk domestik bruto atau PDB, tingkat pengangguran, dan indeks harga konsumen sebagai pengukur perubahan harga rata-rata tertimbang dari barang dan jasa dikonsumsi oleh rumah tangga (household) atau masyarakat dalam waktu tertentu. PDB adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara pada periode tertentu. Yang kedua, fenomena pertumbuhan ekonomi dan pengangguran masih menjadi bahasan yang menarik untuk diteliti. Karena ada negara atau wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tingkat penganggurannya juga tinggi. Keadaan tersebut menjadi pemicu munculnya hukum Okun yang diteliti oleh Arthur Melvin Okun dalam Okun Law. Hukum Okun menggambarkan hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi adalah berbanding terbalik atau negatif. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka tingkat pengangguran akan mengalami penurunan. Intinya, semakin banyak lahan pekerjaan yang tersedia, maka tingkat pengangguran pun makin sedikit atau menurun. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dewi. Di sini saya akan membahas tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Menurut Smith 1975, Gordon 1984, Conester 1986, Praxwan 1993, Weber 1995, Mosa 1997 sampai 1999, Avets dan Silverstone 1998, Lee 2000, Harris dan Silverstone 2001, dan Stockner Stancy 2002, dan Silvapol et al 2004. Untuk menguji hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan menggunakan hukum Okun yang menghasilkan hubungan bervariasi secara substansial antar negara dari waktu ke waktu. Tujuan dari hukum Okun adalah dapat membantu pemerintah Indonesia dalam menekan tingginya tingkat pengangguran. Penciptaan lapangan kerja atau berkurangnya tingkat pengangguran merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia saat ini dan untuk jangka panjang. Sehingga dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintahan Indonesia dihadapi oleh sejumlah permasalahan yang cukup berat. Di antaranya adalah kenaikan harga minyak mentah di pasar dunia, sehingga kenaikan harga pangan dan krisis laju pertumbuhan PDB, ekonomi global mengganggu kelancaran ekspor-impor Indonesia serta investasi di dalam negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah revolusi industri. Permasalahan berkurangnya kesempatan kerja dapat pula ditimbulkan oleh revolusi industri. Istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Sejarah revolusi industri dimulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0 hingga industri 4.0. Fase industri merupakan real gain dari perubahan yang ada. Industri 0.0 ditandai dengan mekanisme produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia.
Industri 2.0 didirikan oleh produksi massal dan standarisasi umum. Industri 3.0 ditandai dengan penyesuaian massa dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot. Industri 4.0 selanjutnya hadir menggantikan Industri 3.0 yang ditandai dengan cyber fisik dan kolaborasi manufaktur. Di sana ada sebuah tabel di PPT. Saya akan menjelaskan tabel itu. Mari kita simak baik-baik. Pada gambar menunjukkan pada sektor pertanian, kesempatan kerja mengalami penurunan pada tahun 2010 hingga 2016 sebesar 30%, yang mana pada tahun sebelum sekitar 50 sampai 40%. Bisa kita lihat di tabel tersebut ya. Nah, terus dibandingkan pada sektor lainnya seperti industri dan jasa yang mengalami kenaikan sekitar 20 sampai 40%, namun itu masih dirasa belum maksimal. Hal ini dapat diartikan masih rendahnya kesempatan kerja bagi masyarakat, sehingga tingkat pengangguran di Indonesia itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan semakin tingginya tingkat populasi masyarakat di Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Suci. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan ekonomi dan juga pengangguran. Di sini pengertian pertumbuhan ekonomi itu ada 3, yaitu menurut para ahli, secara khusus, dan juga secara umum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan ekonomi secara khusus. Pertumbuhan ekonomi secara khusus yaitu perkembangan kegiatan yang menyebabkan adanya peningkatan jumlah produksi barang maupun jasa pada suatu negara. Sedangkan pengertian pertumbuhan ekonomi secara umum yaitu ungkapan yang menggambarkan adanya tingkat perkembangan pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur prestasi yang dicapai dalam perkembangan pada suatu perekonomian. Sedangkan menurut para ahli, di sini ada 2 tokoh yang mengembangkan pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu menurut Rostow dan yang kedua itu menurut Kuznets. Menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial, dan juga struktur kegiatan perekonomiannya. Sedangkan menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, di mana kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Selain itu, dalam bukunya yang lebih awal Modern Economic Growth pada tahun 1966, Kuznets juga mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai suatu kenaikan terus-menerus dalam produk per kapita atau per pekerja, seringkali diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk dan biasanya juga diikuti dengan perubahan struktural. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita, NIM 20. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Winda. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penentu pertumbuhan perekonomian dan menjelaskan tentang teori ketenaga kerjaan. Yang pertama adalah faktor-faktor penentu pertumbuhan perekonomian. Ada 7 faktor. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam, dan yang kedua, jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja, dan yang ketiga, barang-barang modal dan tingkat teknologi, dan yang keempat, manajemen, dan yang kelima, kewirausahaan, dan yang keenam, sistem sosial dan sikap masyarakat, dan yang ketujuh adalah luas pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori ketenaga kerjaan. Pengertian tenaga kerja dianut dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Tenaga kerja sendiri memiliki pengertian yaitu seseorang yang mampu melakukan pekerjaan demi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun masyarakat. Di Indonesia sendiri,
Batas usia minimal tenaga kerja adalah 15 tahun dan batas usia maksimal adalah 64 tahun. Dan selanjutnya adalah pengertian pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan namun belum dapat memperolehnya. Dan selain itu pengangguran bisa diartikan dalam seseorang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang bekerja hanya kurang dari 2 hari dalam 1 minggu. Penyebab pengangguran sendiri pada umumnya adalah ketidakseimbangan antara tenaga kerja dan lowongan pekerjaan, sehingga pengangguran dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi, sehingga produktivitas masyarakat dan pendapatan masyarakat menurun, sehingga dapat menimbulkan krisis kemiskinan dan masalah ekonomi sosial lainnya. Cukup itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang hukum Okun. Pada grafik ini, hukum Okun itu dapat diartikan dua hubungan empiris yang menghubungkan tingkat pengangguran dan PDB real, yang kemudian dikenal menjadi hukum Okun. Hingga saat ini, kedua persamaan sederhana yang dikembangkan Okun telah digunakan sebagai aturan praktis. Sejak saat itu, kedua hubungan Okun muncul dari pengamatan di mana lebih banyak tenaga kerja biasanya diperlukan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dalam suatu perekonomian. The Difference Version, Okun tahun 1962. Hubungan Okun yang pertama mengungkapkan bagaimana perubahan dalam tingkat pengangguran dari 1/4 hingga berikutnya berpindah secara triwulan dalam PDB real. Bentuk formulanya Knotek tahun 2007, perubahan pada tingkat pengangguran sama dengan A tambah B sama dikali pertumbuhan PDB real. Hubungan ini disebut difference version dari hukum Okun. Di sini Okun menemukan bahwa terdapat hubungan yang terjadi dalam waktu yang bersamaan antara pertumbuhan PDB dan perubahan dan pengangguran, yaitu bagaimana PDB tumbuh bervariasi secara bersamaan dengan perubahan dalam tingkat pengangguran. Parameter B sering disebut sebagai coefficient of 1962 dalam Jefferson 1997. Pertama, menggunakan model sederhana dengan meregresikan first difference dari tingkat pengangguran U terhadap persentase perubahan PDB-Y dengan menggunakan data kuartalan untuk kurun waktu 1947 sampai 1960 dan memperoleh hasil delta U sama dengan 0,3 dikurang 0,3 delta Y per Y 2.1. Kemudian model kedua yaitu meregresikan tingkat pengangguran terhadap PDB gap dengan menggunakan data kuartalan dalam kurun waktu 1953 sampai 1960 dan memperoleh hasil U sama dengan 3.72 tambah 0,36 gap itu 2.2. Yang ketiga, Okun menggunakan model 2.3 untuk mengestimasi elastisitas PDB terhadap tingkat pekerja, yaitu 100 dikurang U per 96 sama dengan Y per Y aksen dikali H, itu sama dengan 2.3. Kemudian, tidak ada interval keyakinan atau statistik uji diagnosis yang dilaporkan dalam penelitian Okun. Kemudian Okun menyatakan rataan 0,032 secara subjektif sebagai koefisien dalam pengaruh tingkat pengangguran terhadap PDB dan menghasilkan persamaan 2.4. Y aksen dikurang Y per Y sama dengan 0,032 dikali U dikurang 4. Itu 2.4. Nilai 0,032 atau dapat diinterpretasikan sekitar 3% sebagai peningkatan PDB dari penurunan tingkat pengangguran 1% disebut sebagai koefisien Okun dan hasil penelitian ini dikenal sebagai hukum Okun. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Dalam gambar yang pertama, yaitu hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran,
Dalam jangka panjang didapatkan kurva yang membentuk hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan berkorelasi secara negatif. Seperti yang diutarakan oleh Okun dalam Okun's Law, bahwa ketika tingkat pengangguran meningkat maka produktivitas akan menurun dan output yang diperoleh negara juga akan mengalami penurunan, sehingga pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Pada gambar yang kedua yaitu hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Indonesia pada tahun 1995 sampai 2012. Okun's Law di Indonesia berlaku dalam jangka panjang. Hal ini mengingat pola dalam kurva yang terbentuk akibat keterkaitan antara kedua variabel hanya akan nampak jika periode yang dipilih untuk membuat kurva minimal 50 tahun. Sehingga dapat tercermin secara tegas seperti gambar yang di atas, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Indonesia pada tahun 1995 sampai 2010. Logikanya, pertumbuhan ekonomi memang dilihat dari pertumbuhan atau peningkatan PDB real. Dan dalam perhitungan PDB real melalui salah satu pendekatannya akan mengkaitkan tentang jumlah produksi yang merupakan turunan dari investasi melalui pendekatan konsumsi, yakni Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Metode penelitian untuk menjelaskan pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Indonesia. Penelitian ini menggunakan spesifikasi model Anderson dalam Dharma 2013 UET ditambah beta 0 ditambah beta 1 PDB T ditambah ET, di mana UT itu tingkat pengangguran dalam persen, PDB adalah produk domestik bruto dalam persen, beta 0 sama dengan konstanta, beta 1 yaitu koefisien regresi. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Dewi. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus. Studi kasusnya yaitu studi kasus melalui gejolak ekonomi tahun 1998. Adanya korelasi negatif antara dua variabel makroekonomi ini juga tercermin pada kurva Okun's Law di Indonesia. Pada titik 4, di mana kondisi tersebut adalah tepat saat Indonesia mengalami gejolak ekonomi yang teramat dahsyat pada kepemimpinan Soeharto. Selain adanya krisis ekonomi dalam negeri, ada pula masalah-masalah yang mempengaruhi meledaknya krisis moneter di Indonesia pada titik 3 dengan pertumbuhan ekonomi yang menipis pada tahun tersebut di atas 4%. Tingkat pengangguran hanya berada di sekitar angka 4%. Namun, setelah adanya guncangan ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun hingga 17%, yakni menduduki tingkat minus 13% 4. Pada tahun berikutnya, tingkat pengangguran di Indonesia meningkat hingga di atas 6%. Meskipun tidak cukup signifikan, namun perubahan ini mengindikasikan dapat berlakunya hukum Okun's di Indonesia. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.